Selanjutnya aku panggil untuk SMP IA Al-Azhar 35 Karawang, grup A untuk maju. Cek sound, kung king. Langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, gimana kabar? Gimana password wifi tetangga masih sama? Kami dari kelompok A dari Sekolah SMP Islam Al-Azhar 35 Karawang. Yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Kaisan Akbar. Nama saya Novan Kananda Panji. Lalu ada Muhammad Farhan Dafa, Yuki Fawazi, dan Muhammad Kidam Algani. Next. Jadi nama aplikasi atau game yang telah kami rancang bernama Amhijet. Nah, Amhijet ini diambil dari bahasa Yunani. Diambil dari kata ambrosia, biasanya digambarkan sebagai makanan. Lalu hai diambil dari kata haijeia, itu diambil dari nama Dewi Kesehatan dalam mitologi Yunani. Lalu jetnya diambil dari bahasa Inggris, gadget atau yang kita ketahui handphone atau gawai, yang berarti mengenal makanan sehat melalui gadget. Next. Nah, untuk tujuan Amhijet sendiri itu ada memperkenalkan kepada masyarakat khususnya remaja. Yang kita tahu kalau misal remaja-remaja itu kan kebanyakan main game yang gak beredukasi gitu. Nah, adanya Amhijet ini bahwa ada game atau permainan dalam gawai atau handphone mereka yang bermanfaat pastinya. Terus yang kedua memperkenalkan permainan atau game berbentuk RPG, role playing game, dan location based game yang belum pernah ada sebelumnya. Terus yang ketiga memperkenalkan jenis permainan model RPG dan location based game yang dapat mengedukasi masyarakat khususnya remaja soal makanan sehat. Jadi dengan hadirnya game Amhijet ini, dengan perpaduan antara jenis game RPG dan jenis game location based game, user atau pemain dapat mengenal game mobile yang bermanfaat khususnya perihal makanan sehat dan bergizi. Next. Nah, tata cara memulai permainannya yang pertama pasti kalian harus menginstal aplikasinya, bisa melalui Google Play Store atau App Store untuk pengguna iOS. Lalu yang kedua, seperti pada aplikasi umumnya, pemain akan diminta untuk meng-create account yang dapat dikaitkan atau disambungkan melalui Gmail, Facebook, maupun nomor telepon. Lalu yang ketiga, nanti pemain akan diminta untuk meng-create karakter sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Lalu yang keempat, pemain akan memasuki fase tutorial. Next. Nah, ini contoh gambar kustomisasi karakter dan contoh login create account-nya. Next. Nah, untuk konsep game Amhijet itu sendiri yaitu yang pertama nantinya di dalam game Amhijet akan ada quest harian yang seperti kita tahu. Yang kedua dalam quest harian tersebut pemain akan diminta untuk menyelesaikan misi atau tugas untuk mendapatkan poin yang dapat ditukarkan menjadi hadiah. Hadiah tersebut atau item ini bisa ditukar dalam bentuk uang virtual, pastinya syarat dan ketentuannya berlaku dong. Nah, terus atau ditukar juga dengan voucher makanan seperti kopi kenangan, Starbucks, KFC dan sebagainya. Next. Nah, dalam game Amhijet ini pemain bisa memindai atau men-scan makanan di sekitar. Pemain yang memainkan game ini diharuskan bergerak agar dapat menyelesaikan quest harian tadi yang terdapat dalam game Amhijet ini. Jadi dalam hal ini otomatis anggota tubuh diharuskan aktif dan segera mungkin menyelesaikan quest harian yang diberikan. Lalu setelah memindai atau scan makanan, pemain dapat melihat kandungan makanan yang telah di-scan. Jadi misalnya setelah kita di-scan akan muncul kandungan-kandungan makanan yang terdapat pada makanan yang kita scan tersebut. Contohnya ada karbohidratnya ada berapa persen, proteinnya berapa persen, mineralnya berapa persen gitu. Lalu dalam setiap kandungan tersebut pemain dapat mengklik dan melihat dampak dari setiap kandungan. Jadi misalnya di dalam makanan yang telah kita scan terdapat gula. Nah, dampak buruk dari gulanya itu adalah misalnya diabetes gitu. Lalu
Kemudian setelah memindai makanan, pemain akan mendapatkan 0,10 poin. Tapi pemain dibatasi hanya dapat men-scan sebanyak 11 kali per hari. Lalu akan ada panduan gizi yang bisa menyesuaikan gizi yang masuk ke tubuh jika kelebihan suatu kandungan yang kurang sehat. Jadi maksud dari poin 9 ini, kami akan menambahkan fitur semacam aplikasi-aplikasi diet gitu. Jadi kita bisa mencari makanan-makanan apa saja yang telah kita makan hari itu misalnya. Misalnya tadi kita makan burger, pizza, martabak. Nah, itu kan kalorinya tinggi yang masuk ke dalam tubuh. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi kalori yang masuk ke dalam tubuh itu? Misalnya olahraga ini gitu. Next. Redeem point. Nah, sistem redeem point ini didapatkan dari memindai scan makanan atau minuman. Setelah mendapatkan poin yang cukup, pemain dapat menukar poin dengan voucher brand makanan atau minuman dan juga bisa ditukar dengan uang virtual, Dana, semacam Dana, GoPay, OVO dan lain sebagainya. Nah, tentunya dengan sistem redeem point ini khalayak masyarakat tentunya akan lebih tertarik karena yang pasti uang itu ya, uang virtual itu ingin mendapatkan uang itu. Next. Nah, untuk terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini diharapkan dengan hadirnya hygiene ini. Yang pertama, masyarakat khususnya remaja mengetahui kandungan atau takaran pada makanan. Yang kedua, masyarakat khususnya remaja mengetahui kelebihan kandungan pada makanan. Yang ketiga, masyarakat khususnya remaja bisa mendapatkan redeem coin untuk ditukarkan. Nah, ada tambahan lagi dari saya, yaitu ada fitur unggulan kami, yaitu bisa mengatur jumlah kalori yang masuk ke tubuh kita, dan jika kelebihan kalori akan diberitahu bagaimana cara menguranginya seperti lari dan angkat beban. Ya. Next. Sekian dari kami. Sekian dari kami, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah mendengar. Mungkin ada pertanyaan? Baik. Dari kakak ada pertanyaan, kenapa kok ditukerinnya ke kopi kenangan? Itu kopi kenangan itu menurut saya bukan karakter minuman yang pas untuk remaja gitu. Bentar ya. Iya, baik. Nanti sebenarnya kalau jika diintegrasikan akan ada brand makanan sehat gitu. Tapi enggak apa-apa apa tadi? Oke, jadi itu cuman contoh brandnya saja. Nah, aslinya kalau jika sudah kalau misalnya udah dirilis itu bisa apa ya, bebas aja gitu. Bebas misalnya, dan tentu kami akan menambahkan brand-brand makanan-makanan sehat gitu. Nggak harus brand sih, bisa aja ditukernya di kantin sekolah. Kantin sekolah kan lebih terkontrol sama sekolah, nggak perlu brand besar, nggak perlu sesuatu yang wah sehat nih mahal gitu ya. Pakai makanan di kantin sekolah boleh gitu. Jadi hati-hati untuk memasukkan reward yang nanti malah merusak pesannya sendiri gitu. Aplikasinya sudah memberikan informasi yang sehat, tapi malah kalian ngasih reward sesuatu yang sebenarnya agak nggak bertolak. Kalau misalnya sekali sebulan kan nggak apa-apa minum kopi gitu, tapi kan agak bertolak belakang dengan pesan yang kalian sampaikan. Sip, terima kasih. Masih ada? Belum. Jangan buru-buru. Menarik tadi ada pakai geo-based location ya kalau nggak salah. Nah, kalau dari saya sih pertanyaannya, fungsi dasar si geolocation ini sebenarnya dipakainya buat apa sih gitu? Kalau tadi bilangnya untuk gerak-gerak, memang geraknya itu harus kayak gimana? Si user diminta kemana? Kalau gerak aja di di handphone tuh ada gyro aja sebenarnya. Dia bisa ngedetect motion kita doang, tapi nggak perlu sampai locationnya ketahuan juga. Nah, pingin tahu aja sih. Kalau kalian kenapa pikirannya geolocation atau ada sebenarnya ide lain kalau pakai geolocation ini tuh nanti mau dimanfaatinnya buat apa? Bentar ya. Jadi kan
itu maksudnya pasang scan gitu loh kayak bilang seperti Pokemon Go kali ya. Kayak Pokemon Go. Jadi kita ngelawan musuh sama musuh. Nggak ada gitu nggak. Karena ngelawan musuh nanti maksud dari location, maksud dari fitur scan ini kita bisa jalan-jalan untuk mencari apa ya? Untuk Quest hariannya tuh ada buat jalan-jalan gitu. oh iya. Lu aja yang jelasin dulu. Nah, untuk location based game-nya itu sendiri itu tuh masuknya ke quest-quest harian. Jadi quest-quest harian itu kayak misal disuruh jalan kayak gitu. Disuruh jalannya tuh kemana? Kalau pakai geolocation tandanya ada tujuan. Kalau misalnya pakai motion itu bisa pakai step. Jadi nggak perlu dikasih tahu mau kemananya. Tapi kalau pakai geolocation tuh sebenarnya ada arahnya. Nah kalau teman-teman sendiri sebenarnya kepikiran nggak sih sebenarnya tiba-tiba jangan sampai geolocationnya disuruh ke titik A, tapi titiknya itu ternyata perempatan gitu kan, yang rame gitu, terus di tengah-tengah gitu kan, itu ya nanti bisa membahayakan kesehatan itu. Sebentar lagi ya. Jadi Pokemon Go gitu, bilang aja Pokemon Go. Jadi biasanya quest hariannya tuh cari restoran, cari makanan sehat terdekat gitu. Otomatis kita kan jalan-jalan keluar gitu. Jadi Ya gimana? beda ya. Ya, jadi maksudnya tuh kayak Pokemon Go gitu Kak. Jadi questnya itu suruh nyari makanan sehat, misalnya nyari apa ya, salad gitu. Nanti bisa di scan gitu saladnya. Oke. Yap, menarik. Ini bonus lah buat kalian karena kalian di depan dari tadi ini saya kasih ya sebenarnya kalau geolocation itu tadi kamu bener banget sebenarnya bisa dipakai buat mereka hunt. Jadi nanti mungkin teman-teman udah ada nih tempat-tempat makan jualan gitu. Nah, nanti disuruh datang ke situ untuk nge-scan, habis itu memang beli di sana. Nah, itu benar gitu. Jadi bisa pakai geolocationnya gitu. Dan itu ya bikin dia juga buat bergerak kan ke tempat pembeliannya gitu. Itu sih itu salah satu ide yang menarik juga sih. Gitu. Jadi kalau mau cuman gerak-gerak aja bisa pakai motion sebenarnya, nggak perlu pakai geolocation. Sip. Oke, Terima kasih. Dari Gasepta 1 ya. Tadi teman-teman mempresent itu ada batasan untuk pemain scan maksimal 11 per hari ya. Apa sih pertimbangan teman-teman kenapa dibatasin gitu? Apa pengaruhnya apakah pengaruhnya nanti untuk hari berikutnya dia lebih nge-trigger untuk masuk lagi atau apa gitu? Ya, jadi kan setelah men-scan kita kan mendapatkan poin. Nah, kalau misalnya nggak dibatasi gitu, jadi kita bisa aja nih datang ke misalnya ke restoran makan, kita scan semua terus-terusan gitu. Jadi kayak curang gitu Kak. Tapi bukannya semakin dia banyak men-scan itu semakin baik untuk aplikasi gitu? Emang iya, cuman kan kita kan mendapatkan poin. Apa ya? Untuk itunya ada kemaksimalannya juga gitu. Mungkin merapat aja nggak apa-apa daripada kasih kode mata. Karena itu lebih baik ya. Kan gue kan dibatasin gitu karena biar tentu ini gini. Nah, tentunya dibatasin karena kan poinnya bisa ditukar menjadikan uang virtual ya. Nah, kalau itu kan ngeblank lagi kan. Tadi udah dapet Oke, mungkin nggak apa-apa kalau belum bisa dijawab saat ini, tapi sebagai developer aplikasi boleh dipertimbangkan lagi nanti ya. Oke, nggak apa. Ini waktunya sudah cukup ya Kak. Oke, terima kasih.